Ramadan selalu menjadi momen spesial bagi pasangan selebriti Dhini Aminarti dan Dimas Seto. Dengan penuh semangat, mereka menjalani berbagai aktivitas Ramadan meski tetap sibuk dengan pekerjaan. Dhini mengungkapkan bahwa tradisi Ramadan yang paling dasar bagi keluarganya adalah berbuka puasa pertama di rumah mama dan juga puasa terakhir. Ia juga menambahkan bahwa ada beberapa makanan yang hanya dibuat saat Ramadan seperti kolak. Selain itu, mereka menjalani aktivitas seperti biasa, namun dengan fokus lebih pada kegiatan yang bertujuan mencari amal ibadah. Ngomongin tradisi pasti ya kayak hal yang paling basic, puasa pertama biasanya aku buka puasa di rumah mama gitu ya. Terus hari terakhir juga. Nah, ya terus ada makanan-makanan yang memang ya kayak makanan-makanan yang memang nggak pernah sebenarnya dibuat di saat bulan Ramadan, yaitu misalnya kayak kolak gitu. Lebih kayak gitu aja ya. Paling yang selebihnya sih kayak kegiatan biasa yang memang kita jalanin aja. Cuma memang itu lebih difokuskan untuk beramal kebaikan untuk diri sendiri. Udah sibuk ya, sebulan pasti kita sibuk dengan aktivitas kita masing-masing ya 1 bulan ini sudah waktunya kita juga kan butuh asupan vitamin gitu ya untuk diri kita sendiri, ya maksimalkan itu, sedangkan cuma ada di 1 bulan ini dan pemikiran kan belum tentu, siapa yang menjamin tahun depan kita masih dipertemukan dengan Ramadan. Meski memiliki banyak pekerjaan, Dhini dan Dimas memastikan bahwa pekerjaan tersebut tidak mengganggu ibadah puasa mereka. Menurut Dimas, banyak kegiatan entertainment yang tidak hanya di TV, sehingga mereka bisa tetap produktif tanpa mengurangi kualitas waktu bersama keluarga. Dengan komitmen yang kuat, Dhini dan Dimas menunjukkan bahwa mereka dapat menjalani Ramadan dengan penuh makna sambil tetap produktif. Kalau aku sih sejak nikah ya, karena kalau dulu sebelum nikah ada sahur bareng di TV gitu kan, itu aku masih ngambil setelah nikah kayaknya nggak enak banget ya sahur di luar nggak bareng sama suami, itu kayak ada sesuatu yang ganjil aja gitu. Itu lebih ke aku secara pribadi. Jadi gini, bukannya nggak mau mengambil pekerjaan, tetap kalau memang pekerjaan itu ibaratnya tidak mengganggu aktivitas Ramadan kita gitu ya, nah sebetulnya no issue gitu ya. Toh banyak loh kegiatan entertain yang bisa kita lakukan juga gitu kan. Entertain kan artinya kan luas ya gitu ya, apakah memang cuma sebatas di TV gitu kan, apa memang sebatas sinetron atau hanya sebatas film kan enggak juga gitu. Intinya sih gini, asal juga jangan mengganggu waktu kita untuk bisa maksimal menjalankan ibadah. Kedua, menghabiskan waktu, harusnya momentum ibadah ini bisa diisi sama istri, sama keluarga, kan gitu aja ya. Saya pikir pendapat saya pasti diaminin banyak orang gitu ya, pengen juga melakukan hal itu bersama keluarga dan orang-orang tersayang gitu di bulan yang baik ini gitu. Setali 3 uang, Ria Ricis juga menjalani bulan suci Ramadan dengan aktivitas yang cukup padat. Bahkan saat hari pertama puasa, Ricis tetap mengambil job of air sambil membawa putrinya Moana. Meskipun harus menahan lapar serta haus, namun Ricis mengaku dirinya tidak kesulitan untuk tetap menjalani pekerjaan dengan profesional. Ia juga mulai memperkenalkan Moana dengan ibadah puasa dan mencontohkan berbagai hal baik yang bisa dilihat langsung oleh sang putri. Sama puasa, alhamdulillah anak saya berubah jadi laki. Alhamdulillah puasanya sekarang udah mau jam 3 ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih lancar. Hari pertama udah bekerja. Tadi malam juga sahur. Walaupun Moana nggak bangun sahur, tapi alhamdulillah udah sahurnya juga lancar. Kerja sama exit juga alhamdulillah yang datang rame. Store juga tadi rame banget, store exitnya, dan semoga puasa kalian lancar semuanya. Puasa sejenis mungkin ya? Hari ini all out banget, dia suka banget sama yang namanya on the stage. Jadi kalau teman-teman lihat kemarin tuh di acara
usianya emang terlalu muda, tapi dia tahu kalau hari ini adalah hari dia nggak bangun sahur. Cuma waktu aku ngomong dia kayak ibu cadar dia suruh aku diem. Cuman ya namanya juga dini hari ya, jam 4 pagi ya, jadi dia belum Memberi pemahaman soal Ramadan terhadap Muada sendiri seperti apa sih, Ricis? harus pelan-pelan, karena aku ngasih tahu dia bahwa ini bulan Ramadan juga nggak dari hari ini, dari hari-hari sebelumnya, bahkan dari tahun lalu, dengan cara aku mencontohkan, misalnya aku contohin dia ibadah, atau misalnya contohin puasa, atau mungkin contohin sedekah, jadi dia bisa lihat. Fitri Tropika dan suaminya Irfan Hanafi juga memiliki tradisi Ramadan tersendiri. Di keluarga mereka, setiap tahun Fitri Tropika dan keluarganya berusaha untuk tarawih bersama di rumah. Menurut Fitri, hal itu mereka lakukan agar menciptakan suasana yang hangat dan penuh kebersamaan dengan anak-anak. Fitri juga sudah mulai mengajarkan buah hatinya berpuasa setengah hari untuk memberikan motivasi. Fitri dan Irfan sering memberikan reward yang sesuai. Mereka memahami bahwa anak-anak butuh dorongan dan kadang-kadang hadiah kecil seperti permen sudah cukup membuat mereka bersemangat. Memperbaiki ibadah, terus dia udah mikirin aja buka puasa makannya apa. Persiapannya udah itu ya. Iya kan, soalnya kan Ramadan kan setahun sekali kan, jadi kita kayak maunya ngasih yang maksimal, udah mikirin kayak itu tarawehin di rumah tuh gimana, schedule-nya. Memang sebisa mungkin membiasakan kayak kita bikin tarawih bareng, karena aku waktu kecil kayak gitu, terus udah gitu juga papinya Sada juga sama kayak gitu, jadi kita pengen membawa suasana itu, vibes itu di anak-anak juga, jadi di rumah dari tahun lalu sampai sekarang juga kita sholat sama-sama bikin ada sholat. Ya, sudah dari tahun kemarin Sada udah, tahun sebelumnya udah latihan, mungkin nggak penuh ya, tapi kita coba setengah hari, seperempat hari. Ya, tahun lalu sih udah mulai setengah hari ya, dan pas disuruh nggak makan dia yes aku nggak usah makan. Tapi nggak minum. Iya, tapi dia lupa. Ya minumnya berat ya. Udah yang ngasih reward lah, karena kan biar penyemangat aja, terus lagi juga rewardnya juga harus sesuai ya, karena kan rewardnya apa tugasnya apa, rewardnya mintanya berlebihan, kita juga harus disesuaikan. Kadang-kadang dia usahanya apa, dia mintanya aku mau permen, oke, boleh, siap. Mintanya permen doang. Wulan Guritno, artis berdarah blasteran Jawa Inggris, selalu menyambut Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Apalagi menjadi momen spesial baginya dan keluarganya untuk saling mendekatkan diri. Wulan mengungkapkan bahwa es blewah adalah takjil favorit keluarganya. Setiap hari selama Ramadan, es tersebut hadir di meja makan mereka. Selain es blewah, Wulan juga menyiapkan menu spesial untuk anak-anaknya. Alrik, putranya, selalu meminta pisang goreng sebagai hidangan buka puasa. Sementara Shalom, putrinya, lebih menyukai makanan berkuah. Wulan menjelaskan bahwa para buah hatinya sangat menyukai makanan Indonesia karena sejak kecil mereka sudah terbiasa dengan hidangan tersebut. Ia juga selalu mengingatkan anak-anaknya akan pentingnya berpuasa. Meskipun tidak memberikan hadiah khusus, Wulan menekankan bahwa ibadah puasa harus datang dari kemauan pribadi anak-anaknya. Kan bangunan anak-anaknya ada yang masih
Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah menyambut bulan Ramadan dengan penuh kebahagiaan, terutama karena putri mereka Amena baru saja merayakan ulang tahunnya yang ketiga. Tahun ini Atta pun berencana untuk mulai mengenalkan puasa kepada Amena. Selain itu, ia pun ingin mengajak serta keluarga tercinta untuk fokus menjalani ibadah bersama-sama. Salah satunya mengunjungi masjid baru yang hampir selesai dibangun dan mengunjungi anak-anak penghafal Al-Quran di sana. Insya Allah sama keluarga tercinta, Insya Allah kita pengen Ramadannya berjalan lancar, fokus di ibadahnya. Dan kita pengen ini juga, alhamdulillah ini menuju Ramadan, masjid yang dibikin juga yang ini udah mau jadi ntar kita Ramadan juga pengen ada hari main ke sana juga ke panti, semoga nanti lancar juga. Ya pokoknya banyak program-program positif lah di bulan Ramadan. Purwokerto, di Purwokerto. Iya. Bang Atta Akan belajar puasa, tapi kan umurnya baru 3 tahun. Jadi mungkin puasa 2 jam, 3 jam. Atau dia ngerasain pas sahurnya, terus mungkin kegiatannya ya biasanya kita sahur pengen sama keluarga. Kalau buka puasa mungkin kalau ada kerjaan ya di luar, tapi kalau misalnya bisa di sama-sama juga sama-sama gitu. Jadi diusahakan yang terbaik lah. Terus pengen ada ngaji bareng, pengen belajar Al-Quran juga bareng-bareng gitu. Ramadan kali ini membawa ujian yang berat bagi Tamara Tiasmara. Untuk kedua kalinya, ia harus menjalani ibadah puasa tanpa kehadiran putra tercinta Dante. Sebagai tanda kasih sayang dan rindu yang mendalam, Tamara menyempatkan diri untuk menziarahi makam Dante. Setelah menabur bunga, ia melanjutkan dengan membaca doa dan yasin, serta menyiramkan air di pusara sang putra. Momen itu pun terasa sangat emosional bagi Tamara, mengingat Dante meninggal dunia pada tanggal 27 Januari. Dengan air mata yang tak terbendung, Tamara berusaha menjalani hari-harinya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Ia mengingatkan momen bahwa Dante sangat menyukai tarawih di rumah dan berbelanja takjil. Seharusnya tahun ini Dante sudah mulai belajar puasa penuh, namun takdir berkata lain. Setiap momen bersama Dante selalu teringat dalam benaknya, terutama saat buka puasa bersama dan acara sekolah yang sering dihadiri bersama ibu-ibu teman sekolah Dante. ثم إلى أرواح آبائنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنزيل قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم تنذرهم لا يؤمنون إنما ننذر من اتبع الفواحش الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما
شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله